Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan, tanggal 24 sampai 28 Februari 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan ya kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti saham scalping, list saham big akumulasi, dan juga ada menu sore setiap harinya. Jadi yang belum join boleh langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi secara gratis. Dan di sini saya juga membagikan hasil profit kita di premium. Jadi yang ingin join ke premium boleh juga ya, yang berminat saja, supaya nanti kalian bisa mendapatkan saham-saham menarik di sana ya. Kalian bisa join ke premium. Jadi yang ingin mendapatkan saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan dan trading plan ini dipandu, maka kalian bisa join ke premium, yang dimana premium ini tujuannya untuk membantu kalian bisa cuan di market saham Indonesia. Jadi ada 6 benefit ya yang kalian dapatkan sesuai pada layar, dan masih banyak benefit yang lainnya. Salah satunya adalah mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham lengkap dengan trading plan setiap harinya beserta chart atau analisanya. Dan trading plan ini akan dipandu atau diarahkan nantinya kapan kalian harus masuk atau entry, kapan kalian harus cut loss, dan kapan kalian harus taking profit. Jadi akan dipandu di sana di grup premiumnya. Oke. Di sini juga kalian akan mendapatkan grup diskusi, kemudian ikut update market melalui Google Meet setiap hari Senin. Dan untuk member premium menjadi prioritas dalam menjawab pertanyaan, kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh langsung hubungi adminnya karena cara join ke premium ini ada 2 cara. Bisa secara gratis maupun bisa secara berbayar. Jadi kalian yang ingin join secara gratis maupun berbayar boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA 0858 1084 8955. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube ya. Jadi base-nya di YouTube. Dengan kalian berlangganan di YouTube, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video. Seperti video ini khusus pelanggan. Kemudian mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan. Kemudian menjadi prioritas berdiskusi di kolom komentar YouTube. Dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube. Jadi dengan biayanya 30.000 saja per bulan, kalian akan mendapatkan benefit ini yang menurut saya cukup banyak ya. Jadi dengan harga bisa dikatakan 1.000 per hari ya, kalian akan mendapatkan benefit sesuai per layar. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Untuk info selengkapnya atau jika ada pertanyaan yang membuat kalian bingung, boleh hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Oke, untuk cuan boleh kita lihat ya di sini. Ternyata cuan break resisten ya. Break resisten 7.800 di hari Senin. Dan untuk sekarang dia turun lagi ya ke resisten tersebut yang sekarang menjadi support. Dari sini view saya pada cuan akan lebih cenderung bergerak naik ya, karena dia sudah koreksi dan sebelumnya sudah break resisten. Tapi di sini akan saya hapus dulu resistennya karena di sini ada sebuah gap yang terbentuk di hari Senin nih. Terbentuk di hari Senin pada saat cuan bergerak naik ya. Jadi ada potensi cuan akan naik kembali ya ke area, bisa naik ke area 8.700 lagi karena di sini ada sebuah area gap yang cukup valid ya. Jadi ada potensi dia akan turun lagi ke area gap, nutup gapnya lalu bergerak naik kembali. Jadi view saya pada cuan di sini akan lebih cenderung koreksi sedikit, masih ada potensi turun sedikit lalu bergerak naik kembali ke resisten minimal ke sini dulu ya. 8375. Kemudian kok jadi stop loss ya. Resisten lalu ke sini. Resisten 8750. Jadi ada potensi cuan akan naik ke area ini asalkan dia bertahan di atas area demand-nya. Ini demand-nya atau gap-nya. Selama di atas area demand ini atau gap ini, maka cuan masih ada potensi bergerak naik ke area resisten. Tetapi jika demand ini di breakdown, maka cuan akan bergerak turun lagi ya ke supportnya di angka 7.100, kemudian ke 6.550. Nah, maka dari itu pantau satu area demand di angka 7350 sampai 7750. Seharusnya dari pola pergerakannya di sini cuan akan lebih cenderung bergerak naik ya. Tapi kita cek dulu ya secara broker summary-nya. Oke. Di sini volume buangannya sudah mulai mengecil ya. Sudah mulai mengecil. Dan di sini juga sepertinya pergerakan turunnya sudah terbatas. Jadi ada potensi memang cuan akan rebound ya. Rebound di minggu depan. Kita lihat di sini, oke.
buangan dari AK yang akum AZ 1 minggu terakhir pastinya masih distribusi ya. Oke, terlihat ya di sini CCAK BK dari broker besar, buangan yang dan yang beli dari retail ya. Jadi seharusnya masih distribusi dan masih akan turun. Oke, terlihat di sini besar banget ya jualan dari AK BK dan yang lainnya, dan yang beli rata-rata dari retail. Jadi harusnya memang cuan ini masih akan turun ya. Ada distribusi dari tanggal 7 Februari yang dengan volume yang cukup besar. 7 Februari dari atas ini kalau nggak salah. Dari sini pada saat di ARB gak masuk indeks MSCI ya kalau nggak salah. Jadi dia bergerak turun. Jadi secara broker summary-nya ada buangan yang cukup besar. Tapi kalau kalian baca berita ada potensi di review kembali ya. Jadi jika nanti setelah di review kembali mendapat kabar yang baik, maka seharusnya itu menjadi sentimen positif pada cuan dan yang lainnya. Jadi seharusnya pergerakan jangka pendek pada cuan, view saya pergerakan jangka pendek dia akan turun ke area demand. Setelah mencapai demand dia akan bergerak naik kembali ke area resisten 8375 sampai 8750. Nah, maka dari itu pantau saja area demand di angka 7350 sampai 7750. Selama di atas area ini maka cuan masih berpotensi bergerak naik ke area resisten, tetapi jika nanti di breakdown maka cuan akan turun kembali ke area support 7.100 sampai 6.500. Jadi pantau satu area demand pada saham cuan. Sekarang kita masuk ke saham yang kedua, ada TPI ya. Yang paling bagus pergerakan dari TPI ini ya. Dari grup APP. Boleh kita lihat di sini dia mampu break area supply ya. Setelah break area supply dia mulai bergerak naik dan menuju area supply selanjutnya di angka 8.500 sampai 8.700, dan ini menjadi area demand untuk TPI. Jadi view saya pada TPI akan lebih cenderung untuk naik ya, karena memang sudah break area supply sebelumnya dan boleh kita lihat masih dalam pergerakan naik secara perlahan ya di sini, membuat pola agar high agar low seperti ini, high agar low, agar high agar low, agar high agar low, dan potensi membuat agar high lagi dan mencapai area supply-nya. Jadi dengan ini harusnya lebih menarik TPI ya dari saham-saham yang lainnya dari grup APP. Jadi boleh pantau TPI ya dengan target di area 8.500 sampai 8.700. Dan juga untuk TPI ini ada sentimen positif ya dari anak usaha yang mau IPO. Jadi itu kemungkinan membuat harga TPI menjadi bergerak naik ya secara jangka pendek. Ya, ada kemungkinan TPI masih akan lanjut bergerak naik minimal ke area supply 8.500, kemudian supply di sini 9.200 sampai 9.350. Jika kita lihat dari volumenya untuk TPI ya, kita lihat ya di sini, oke, masih distribusi ya, volumenya juga selang-seling. Dari 2 minggu terakhir masih distribusi dari YU, 1 minggu terakhir masih sama. 2 minggu terakhir, di hari Jumat ada akumulasi dari AK ya di sini. Dari Jumat ada akumulasi dari AK di atas. Jadi AK baru masuk di atas ya. Jadi masih ada potensi jangka pendek TPI akan bergerak naik. Oke. Secara 1 bulan terakhir ya, volume dari AK buangannya cukup besar. AK BBYU ketiga broker ini ya, di atas 100 miliar semua. Sedangkan yang akum hanya dari LG yang di atas 100 miliar. Jadi seharusnya broker summary-nya belum menarik untuk TPI ya. Tapi karena yang tadi ya, ada anak usaha yang mau IPO, ini menjadi sentimen positif jangka pendek untuk TPI ya. Jadi kita berdasarkan sentimen tersebut, maka harusnya TPI ya bisa bergerak naik ya ke area supply 8.500 sampai 8.700. Jika supply ini di breakout, maka TPI akan lanjut bergerak naik ke supply selanjutnya 9.200 sampai 9.350. Tapi untuk TPI masih ada potensi untuk koreksi ya ke area demand. Jadi bisa saja nanti dia turun dulu ke area demand lalu bergerak naik kembali ke area supply-nya. Nah, maka dari itu selama pergerakan TPI di atas area demand 7475 sampai 7275, maka harusnya TPI masih valid bergerak naik. Tetapi jika demand ini di breakdown, TPI akan turun kembali ke beberapa support ya. Di sini ada 2, 6950, lalu ke 6325. Jadi boleh pantau satu area demand. Ini saya ketik saja ya. Pantau satu area demand pada TPI ya. 7275 sampai 7475. Oke. Selama di atas area ini maka pergerakan TPI akan bergerak naik ke area supply. Tetapi jika nanti demand ini di breakdown, maka TPI akan bergerak turun kembali ke area 6.900 sampai 6.300. Tapi secara polanya harusnya TPI akan bergerak naik ya
Jika kita lihat di sini, dia bergerak sideways ya. Sini mencapai supply, dia turun ke support. Setelah mencapai support, dia naik lagi ke area supply. Setelah mencapai supply, dia turun ke support. Dan setelah mencapai support, dia naik lagi ke area supply. Jadi harusnya target yang paling mungkin dicapai yaitu area supply 8.500 sampai 8.700 untuk TPIA. Oke, jadi boleh pantau TPIA. Selama di atas area demand, maka dia akan bergerak naik ke area 8.500 sampai 8.700. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat ya di sini. Akhirnya dia valid break ya dari trendline kita dan dari area supply. Setelah break area ini dia langsung bergerak naik ya ke area resisten 1650, dan jika kalian entry ya pada saat breakout, maka kalian sudah profit sampai 7% dari Antam. Dan dari di premium juga banyak yang cuan dari Antam ini karena ikut analisa saya sebelumnya dan pantau area supply. Jika break area supply, maka Antam akan bergerak naik ke area resisten 1635, dan boleh kita lihat setelah break dia bergerak naik ya. Dari sini mulai ada rejection ya pada Antam. Itu normal karena di sini ini menjadi demand ya. Secara pola pergerakannya sebenarnya Antam ini dalam keadaan sideways ya. Boleh kita buatkan supply di sini. Nah, seperti ini. Jadi pergerakan dari Antam sedang sideways di area supply 1670 sampai 1700 dan juga area support di 1385. Boleh kita lihat setelah mencapai supply ada pergerakan rejection dan potensi dia akan turun lagi ya ke area demand 1530 sampai 1560. Untuk pergerakan next selanjutnya, maka tunggu Antam break area supply ya. Jika supply bisa di breakout, maka Antam akan lanjut bergerak naik ke 1800 bahkan ke 1920. Tapi karena di sini sudah ada rejection, maka dia akan turun dulu ya. Jadi masih ada potensi dia akan turun lagi ke area demand. Apalagi nanti jika breakdown demand ini, maka Antam akan turun kembali ke area support 1385. Dan memang pergerakannya lebih cenderung di sini ya. Bolak-balik di area support 1385 dan juga supply 1670 sampai 1700. Nah, maka dari itu untuk kalian yang punya barang di Antam, sebaiknya boleh taking profit dulu karena Antam sudah menandakan rejection di area supply, dan memang pergerakan naik dari Antam ini diikuti dari harga emas yang ATH ya. Tapi kalau kita cek lagi XAUUSD atau gold, sini mulai ada rejectionnya atau mulai ada koreksi. Kita ubah time frame ke 1 jam. Dari sini dia mulai melambat ya pergerakannya. Jadi kemungkinan akan ada efek ke Antam yang dimana pergerakannya akan terkoreksi kembali. Jadi untuk Antam, pada potensi dia akan turun dulu ke area demand 1530 sampai 1560. Jika kita lihat secara broker summary-nya di sini ya, di tanggal 21 mulai ada taking profit dari BB sini ya, dengan volume cukup besar, tapi AK-nya dan BK masih akumulasi ya di sini. Kalau nggak salah AK dan BK masih akumulasi ya. Dari tanggal boleh bergerak naik ya. Dari sini terlihat ya AKBK yang akum sehingga harga bergerak naik, average-nya juga di atas ya. Jika kita lihat di sini 1600 dan juga di 1586. Jadi average-nya kira-kira di angka demand kita. Jadi ada potensi Antam akan turun ke area demand lalu nanti bisa bergerak naik, atau jika breakdown demand dia akan bergerak turun lagi ke support 1385. Nah, maka dari itu jika kalian punya barang di Antam harus taking profit dulu, lalu nanti masuk lagi di bawah. Oke, secara broker summary-nya masih bagus, harusnya masih akan bergerak naik untuk Antam ini. Apalagi kedua broker ini AK dan BK masih akum, maka harusnya masih ada potensi untuk mengalami kenaikan pada saham Antam. Dan di hari Jumat boleh kita lihat AK dan BK masih beli, tapi karena ada jualan yang terlalu besar dari BB, maka di sini ada penurunan yang terjadi dari Antam. Di sini coba kita lihat gross-nya. Terlihat ya. Oke, BB ya. BB di sini jualannya full jualan. Kemungkinan barang dari bawah, dia beli di bawah langsung jual di atas. Dan di sini AK beli 24, jual lagi 7. Oke, jadi harusnya mulai ada taking profit ya di sini. Mulai ada taking profit di area atas. Jadi untuk Antam kemungkinan akan terkoreksi ke area demand 1530 sampai 1560. Pantau area ini
Jika nanti pada saat koreksi area demand ini di breakdown, maka Antam akan valid lanjut bergerak turun ke area 1385. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Untuk Pegas boleh kita lihat ya, masih sesuai dengan analisa kita. Lanjut bergerak naik ke area supply, setelah mencapai supply dia mulai terkoreksi. Jadi untuk Pegas ada potensi akan melanjutkan koreksinya karena sudah mencapai area supply ya, 1680 sampai 1700. Jadi ada potensi Pegas akan terkoreksi lagi ke support 1600 di sini ya. Jika nanti tidak mampu break area supply, maka dia akan turun ke area support 1600. Dan di sini juga boleh kita lihat sudah menandakan rejection 2 hari terakhir ini ya. Dia tidak mampu break area supply, lalu bergerak turun. Jadi harusnya Pegas akan turun kembali ke area support 1600 dan kemungkinan akan bergerak satu lagi ya. Mungkin pergerakannya akan seperti ini, melambat seperti ini. Jadi untuk Pegas yang punya barang dari bawah, boleh taking profit dulu karena ada potensi dia akan turun ke 1600. Jika kita lihat dari broker summary-nya, terlihat di hari Jumat ya, ada taking profit dari BB, LG, dan yang lainnya. Kalau 1 minggu terakhir sebenarnya masih akumulasi ya di sini. Masih akumulasi, tapi di hari Jumat dimanfaatkan untuk taking profit dari LG dan BB. Jadi harusnya Pegas akan terkoreksi kembali ke area support 1600. Lalu setelah mencapai support ini, ada potensi Pegas akan naik lagi ke area supply-nya. Maka dari itu pantau 2 area pada saham Pegas. Yang pertama area supply 1680 sampai 1700. Jika area supply ini di breakout, maka Pegas akan lanjut bergerak naik ke resisten 1750 sampai 1800 ya. Tapi jika supply tidak mampu di breakout, maka dia akan cenderung turun ke area support di 1600. Dan pergerakan koreksi akan lebih mungkin ya karena ada taking profit dari Jumat, jadi Pegas lebih dominan untuk koreksi dulu ke support 1600. Oke, jadi boleh pantau kedua area ini pada saham Pegas. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.